mungkin dekat dengan anak-anak, apalagi ini Nabi, kebiasaan Nabi berarti juga karena ibu-ibu kebanyakan waktu di rumah, tetap aja kalau mau ketemu suami menjaga dan segala macam. Tapi laki-laki kalau masuk ke rumah maka ini yang paling pertama baik dilakukan gitu ya. Saya tidak tahu kapan dia interaksi dengan istrinya, anak-anaknya, mungkin langsung anak-anak minta main, istrinya mungkin pelukan sama dia atau apa saja. Ini kan semua hal-hal yang perlu menjaga kebersihan tersebut. Baik, selanjutnya hadis nomor 1209 dari awal belajar. Dan ini tentunya urutan hadis nomor 6 dalam bab kita. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi SAW wa tarafus siwaki ala lisani. Aku pernah masuk menemui Nabi SAW sedangkan ujung kayu siwak ada di mulut beliau. Muttafaqun alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim. Hadis ini langsung kita ambil pelajaran. Pertama, kedudukan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita tentang kejadian dan apa yang beliau lihat langsung dari Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, cintanya Nabi SAW terhadap siwak, dan kalau orang melakukan ini karena perintah Nabi dan kesukaan Nabi, maka kita dapat pahala tentunya. Dan kemudian bolehnya, pelajaran ketiga, seseorang membiarkan siwak di mulutnya. Karena orang habis gosok kemudian ditaruh di mulutnya, itu Nabi contohkan. Ya. Berarti dibolehkan masalah itu ya. Karena di sini Abu Musa menemui Nabi sementara Nabi masih ada di sini. Jadi bukan Nabi lagi gosokin di giginya, tapi Nabi lagi membiarkan di mulutnya. Gitu kan. Itu juga menunjukkan. Allahu a'lam apa hikmahnya. Tapi kita ikuti sunnah Nabi. Apakah memang supaya saripati siwak itu bisa lebih banyak menyentuh gusi atau apa, kita tidak tahu. Ya. Selanjutnya hadis nomor 1210 dari awal belajar, ini hadis ke-7 di bab kita, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam maradhatun lirrabb. Siwak itu betul-betul membersihkan mulut ya. Ada footnote nomor 728 di bawah. Mathara disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan mim dibaca fathah, dan boleh juga dengan kasra mithara. Ya, bisa mathara, bisa mithara, yaitu alat yang mensucikan dan membersihkan. Siwak dinamakan demikian karena ia membersihkan mulut. Ya. Hadis ini kita langsung lihat terjemahan dulu. Siwak membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini langsung kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa fungsi siwak mensucikan mulut. Ya. Bisa maknanya luas, membersihkan dari kuman-kuman, mewangikan, menguatkan gusi dan gigi dan segala macam yang dibutuhkan oleh gigi kita atau mulut kita. Dan di sini dikatakan oleh para ulama juga, dikatakan membersihkan mulut berarti bukan hanya fungsinya buat gigi dan gusi, tapi berfungsi mungkin untuk bibir, untuk yang lainnya yang kita tidak tahu susunannya atau semua itu mungkin cukup banyak yang berhubungan dengan mulut, lidah, gigi, gusi, semua ini yang memberikan atau diberikan manfaat dari siwak itu sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya menggunakan siwak bisa mendatangkan ridha Allah, maksudnya ibadah, sehingga berpahala. Ya, ruginya apa kita bersiwak? Kalau kita niatkan karena ini sunnah Nabi maka dapat pahala. Oleh karena itu kita juga kalau sikat gigi bukan hanya karena merasa tidak nyaman, habis makan ada yang nyangkut misalnya atau takut bau mulut, tapi diniatkan lebih kepada sunnah Nabi sehingga jadi pahala. Ada beberapa hal yang juga kami sebutkan amal-amalan mubah seperti mandi, olahraga, tidur, ini kan mubah, bisa jadi sunnah kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad kita. Ini kita niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan ini kurang lebih ada 7 buah hadis yang fokus bicara masalah siwak. Setelahnya tentu ini masih ada singgungan masalah siwak, tetapi sudah masuk kepada pensucian-pensucian yang lain selain siwak. Tapi tadi itu memang betul-betul ada 7 buah hadis dari 1204 sampai 1210 itu memang membahas tentang masalah siwak secara khusus. Sekarang kita masuk hadis nomor 1211 dan ini urutan 8 di bab kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah, al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul azfar wa natful ibt wa qassus syarib. Fitrah itu ada 5 atau ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad, ya.
Nanti kan kita jelas istihdad itu mencukur bulu kemaluan ya. Kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memendekkan kumis. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Situ tulis istihdad adalah mencukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Baik, dari hadits ini langsung kita ambil pelajaran. Nabi SAW menyebutkan ada 5 fitrah atau yang paling dasar yang harus dijaga oleh setiap muslim. Walaupun ulama mengatakan 5 ini bukan berarti hanya 5 ini saja. Karena kita akan lihat di hadis sesudahnya di nomor 1212, Nabi sebutkan ada 10 fitrah. Berarti menandakan penyebutan 5 ini bukan terbatas 5. Tapi dia bisa lebih, hanya dalam kesempatan itu Nabi sebutkan ada 5 fitrah. Nah hadis sesudahnya nanti kita bahas ada 10 fitrah gitu ya. Jadi ini ada hal 5 atau 5 hal dasar yang harus dijaga oleh setiap muslim gitu kan. Dan harusnya menjadi perhatian khusus karena dia fitrah itu maksudnya saya katakan tadi seperti alaminya, harus semua memahami masalah itu. Pelajaran yang kedua, adanya perintah untuk khitan ya, dan yang paling tepat khitan itu di hari ke-7 dari lahir. Di hari ke-7 dari lahir ya. Jadi usahakan tidak menundanya. Terlalu banyak hadis masalah khitan ini ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak pantas orang itu membiarkan anaknya sampai balik ya baru dikhitan. Kecuali mu'allaf itu lain lagi. Ya, makanya lebih baik pada saat lahir. Ya, di hari ke-7 dan alhamdulillah kami terapkan pada anak-anak ini tidak ada masalah. Ya, justru kalau sudah SD, TK mungkin sudah ada rasa takutnya, ya, dia mungkin sakit, kesakitan dan segala macam itu ya. Tegangnya dia kan bisa juga berpengaruh pada khitannya gitu kan. Mungkin lebih lama kesembuhannya dan segala macam. Jadi di hari ke-7, 7 lebih baik. Dan kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kita berada di negara Indonesia. Alhamdulillah mayoritas muslim. Pemerintah kita memberikan kesempatan kita untuk menjalankan syariat Islam. Saya waktu diundang teman-teman kita di Australia, di Amerika, di beberapa tempat yang saya tangkap itu, di sana dilarang khitan itu. Ya, dilarang karena dianggap itu seperti melanggar HAM atau apa gitu ya, bahasa mereka. Itu yang saya tangkap ya dulu waktu bahasa disampaikan ke saya oleh beberapa teman-teman kita di sana. Ya, kita alhamdulillah sampai di teman-teman di Australia itu kalau ada yang mau khitan anaknya kebetulan pulang Indonesia mereka khitan di Indonesia. Kalau tidak nanti kalau ketahuan bisa kena hukum gitu ya. Nah, alhamdulillah kita berada di negara yang aman kita bisa jalankan. Jadi jangan disia-siakan. Kalau bapak ibu dulu waktu anaknya sudah terlanjur lewat, cucunya jangan lewat gitu kan. Nah, diterapkan sunnah itu. Tetap kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Kalau dia belum punya anak, nanti kalau punya anak begini anak. Kalau misalnya pun dia sudah punya anak, berarti cucu kita juga tetap menerapkan sunnah ini. Ya. Dan pendapat yang paling kuat laki-laki perempuan sama, khitan, gitu ya. Walaupun masalah perempuan ada yang berselisih pendapat, ada yang mengatakan sunnahkan, ada juga mengatakan tidak. Tapi tetap kami berpegang pada pendapat dua-duanya anjurannya khitan. Karena hadis ini umum, enggak dikecualikan, gitu ya. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga pentingnya seorang muslim juga mencukur bulu kemaluannya atau istihdad. Ya, ini memang dibersihkan. Istihdad itu berarti dibersihkan secara total.